Berikutnya saya akan coba masuk lagi ya ke materi. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya. Di bagian selanjutnya adalah masih membahas ya, mendiskusikan tentang energi yang dapat dipergunakan di bagian tersebut. Salah satunya tadi adalah energi fosil ya, atau menggunakan energi berbahan bakar nuklir yang diproses pengkonversian energi untuk menghasilkan energi listrik. Lalu di bagian berikutnya saya coba untuk masuk lagi di sini, di tampilan di layarnya sudah masuk di layar untuk tampilannya. Share screen di layarnya sudah keluar. Sudah, Pak. Oke, jadi tadi yang sudah terakhir di bagian ronsen, kemudian untuk infrared ini juga merupakan energi yang bisa dimanfaatkan untuk mentransfer data atau memberikan input tertentu kepada objek yang ingin diperintahkan. Lalu bentuk energi yang lain ada energi kimia, kemudian nuklir. Nah, energi reaksi nuklir atau energi nuklir ini dalam bentuk energi yang tersimpan di bahan uranium atau bahan kimia, unsur kimia, dan di bagian akhir ialah tujuannya mengkonversikan energi awalnya dari bahan uranium berubah menjadi energi listrik. Lalu bagaimana uranium tersebut didapatkan, prosesnya secara sederhana atau mudahnya memperoleh dari uranium tersebut. Untuk memperolehnya, pertama diawali dulu ada penambangan ya, tambang uranium mine, lalu dilakukan konversi, pembersihan ya, enriching conversion ke bahan bakar to fuel. Setelah uranium tersebut dikonversikan untuk menjadi bahan bakar, bisa dipergunakan ke dalam yang tadi untuk sebagai reaktor. Untuk reaktor di bagian ini dipergunakan sebagai penghasil panas atau menghasilkan uap panas. Nah, ini adalah tahapannya. Lalu nuklir reaktor, reaksi nuklir, bagaimana cara memahami reaksi nuklir tersebut secara fisikal atau fenomena fisiknya. Nah, di bagian ini untuk tampilan share screen ya, nanti kan saya coba ulang kembali menampilkan di layar bagaimana reaksi dari nuklir tersebut ketika dia melakukan reaktor. Untuk tampilan di layarnya sudah masuk di share screen. Ya, untuk tampilannya sudah masuk ya di layar. Sudah, Pak.
Oke. Kemudian seperti apa proses dari reaktor nuklir tersebut bisa menghasilkan di bagian akhir, di sini ada generator ya, generator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik tersebut. Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are placed close to each other. This region where these fuel elements are placed is called the reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts as a moderator. The objective of a moderator is to slow down the energy neutrons in a nuclear reactor, which are produced during the nuclear fission process by the fuel elements. Thermal neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. During the fission reaction process, new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. These neutrons typically escape from participating in another fission process, as they are accompanied by enormous energy release. In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 times less than that compared to a thermal neutron. This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high-energy neutrons so that they can in turn be used for a chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium-235 nuclei. Commonly, ordinary or heavy water is used as a moderator in nuclear reactors because of the deuterons present in them, which are capable of slowing down the neutron's speed. Water molecules in the moderator are useful in slowing down the high-energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. These high-energy neutrons collide with water molecules, thereby losing out on some energy with every collision and therefore slowing down substantially. A new fission reaction can now be triggered using this slow neutron by striking it with a fuel element. The third and most prominent part of a nuclear reactor are the control rods. In order to get a steady output of energy from the nuclear reactor, every single fission reaction should trigger another fission reaction and ensure the availability of spare neutrons released to trigger the chain reactions. By controlling the number of spare neutrons available at any given time, the rate of nuclear fission chain reactions can be controlled. This control on the fission reaction can be maintained using control rods. The main function of the control rods is to absorb any excess or spare neutron in the moderator in order to prevent any further fission reactions. Usually, such control rods are made of boron or cadmium. To increase the rate of fission reactions, these rods can be removed from the moderator. A steady output of energy can thus be maintained by inserting or removing the control rods in the nuclear reactor. Now that we know the components of a nuclear reactor, let's understand the working of a nuclear reactor. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines.
So huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump. So a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reactions. Bagian dari proses pengkonversian energi ya untuk menggunakan dari bahan reaktor menggunakan reaktor nuklir. Bagaimana proses itu terjadi, pengubahan energi uranium digunakan untuk memanaskan air menghasilkan uap tersebut dimanfaatkan atau dipergunakan kembali untuk memutar turbin yang ingin digunakan. Kemudian di bagian berikutnya itu adalah gambaran prosesnya ya untuk melakukan pengkonversian energi. Ya, di sini masuk lagi ke materinya, ke slide PowerPoint-nya. Jadi bentuk-bentuk energi ada yang tadi adalah memanfaatkan uranium ya untuk reaktor nuklir. Kemudian di bagian yang berikutnya adalah pengkonversian energi dengan cara memanfaatkan energi termal atau energi panas, merupakan bentuk energi dasar. Energi dasar itu adalah energi kalor, energi panas yang dipergunakan. Panas ini diperoleh dari dalam dalam bumi, geotermal. Geotermal tersebut dimanfaatkan panasnya untuk menghasilkan energi listrik. Jadi pemanfaatan atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PB, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lalu sifat energi di alam adalah kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi berpindah ya. Kalau misalnya tadi ada panas, itu adalah proses pengubahan energi menjadi energi yang lain atau energi berikutnya, misalnya dikonversikan atau dirubah ke dalam bentuk energi listrik atau energi mekanik atau ke energi yang lainnya. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan energi dari energi satu ke energi lainnya ya dilakukan adalah dengan memahami pengubahan energi tersebut atau pengkonversian energi. Untuk proses konversi energi banyak yang bisa dikembangkan atau bisa diteliti, yang masih banyak perlu diimprove ya atau dikembangkan tersebut terus, karena energi ini selalu menjadi kebutuhan utama atau menjadi kebutuhan primer ketika energi sudah habis atau mengalami krisis energi, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan atau ekosistem yang di lingkungan tersebut. Tingkat keberhasilan perubahan energi disebut dengan nilai efisiensi. Nah, untuk nilai efisiensi ini memberikan penilaian yang menjadi parameter tertentu ketika melakukan pengubahan atau melakukan pengkonversian energi. Pada saat misalnya merubah energi panas, heat ya, atau energi kalor, dirubah atau dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, lalu yang di bagian akhir yang ketika dihitung dari desain atau rancangan tersebut, berapa nilai efisiensi yang diperoleh
apakah efisiensinya di atas 80% sampai 90% atau nilai efisiensinya di bawah nilai tersebut. Untuk nilai efisiensi tidak bisa dikatakan sampai 100% dalam hal melakukan proses pengubahan energi. Karena ada beberapa faktor pada saat melakukan konversi energi tersebut, ada namanya faktor losses atau faktor hilangnya energi yang dikonversikan. Ya, banyak hal yang menyebabkan hal tersebut. Ya, salah satunya ada dari misalnya memanfaatkan energi panas atau energi kalori. Untuk proses pemanfaatan energi kalori atau panas tersebut, ada bagian tertentu energi tersebut terbuang ke lingkungan walaupun kondisinya sudah dikondisikan terisolasi. Tetapi ada bagian nilai-nilai berapa nilai heat atau nilai kalori yang masuk atau terbuang ke lingkungan. Kemudian faktor yang lain, pengaruh dari sistem saluran atau pengaruh dari pola aliran fluida yang dipergunakan, misalnya memanfaatkan steam atau uap panas, itu berpengaruh juga terhadap instalasi, dipengaruhi terhadap instalasi dari sistem yang dipasang tersebut. Pengaruh-pengaruh inilah yang memberikan penilaian terhadap bagian akhir dari energi yang dipergunakan tersebut. Lalu di bagian selanjutnya, sifat energi secara umum, ada proses transformasi energi. Apa yang dimaksud dengan transformasi energi? Transformasi itu adalah transfer, ya, mengubah energi, diubah ke dalam bentuk yang lain, misalnya panas berubah menjadi mekanik, energi mekanik. Ilustrasinya ya yang terjadi adalah pada proses motor pembakaran dalam atau biasa dikenal dengan ICE, internal combustion engine. Pada bagian ini ada pengubahan energi yang terjadi, yang awalnya diawali dari bahan bakar yang dimasukkan ke chamber room, ruang bakar, lalu dipanaskan sehingga menghasilkan proses combustion, proses pembakaran. Proses pembakaran ini meningkatkan nilai temperatur, nilai suhu yang ada di ruang tersebut. Dengan meningkatnya nilai temperatur, suhu juga memberikan pengaruh terhadap kenaikan nilai P, nilai tekanan. Nah, tekanan inilah yang dipergunakan atau kemampuan dari high pressure tersebut untuk memberikan gaya dorong terhadap piston yang dipasang tersebutnya. Gerakan gaya dorong inilah yang memberikan usaha atau W, delta W working, sehingga menghasilkan energi mekanik. Oke, itu adalah gambarannya proses transformasi energi. Kemudian di bagian sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada ingin yang didiskusikan? Untuk suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Terdengar, Pak. Ya, oke. Kemudian
Saya akan coba masuk lagi ya ke slide yang tadi. Jadi di bagian ini ada proses pengubahan energi ya, yang digunakan memanfaatkan energi panas berguna untuk menggerakkan sistem tertentu. Untuk proses kompresi atau pengubahan energi tersebut dengan menggunakan metode 4-stroke atau 4 langkah yang dilakukan. Di bagian ini ada beberapa hal yang dikerjakan. Yang pertama ada bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar, kemudian setelah bakar tersebut berisi udara beserta oksigen ya, karena untuk terjadinya proses pembakaran itu harus ada O2 atau oksigen dengan bahan bakar yang akan dibakar. Ya, ini adalah short video ya, jadi nanti bisa dilihat bagaimana 4-stroke. 4-stroke itu artinya langkah, stroke itu langkah, jadi 4 langkah engine mesin bekerja pada saat melakukan pengubahan energi yang dilakukan. A basic lesson in the fundamentals of a 4-stroke EFI gas engine may be helpful to your understanding of Mercury products. Here are the basic components of every 4-stroke gas engine: a piston, a connecting rod, a crankshaft. As the piston travels up and down in the cylinder, this lateral motion is turned into a rotating motion at the crankshaft. The longer the stroke of the piston, the larger the displacement of gas and air occurs in the cylinder. To propel that piston, we need to ignite a tiny bit of gas and a whole lot of air. This creates expansion inside the cylinder. The fuel delivery system consists of an air intake manifold, valves, intake and exhaust, a fuel injector, and a spark plug. A 4-stroke engine is called a 4-stroke because 4 up and down motions are needed to complete the cycle. In the first stroke, the piston travels downward as the intake valve opens and a mixture of air from the atmosphere and a metered amount of gas from the electronic fuel injector enter the cylinder. This is called the intake stroke. On the second stroke, the piston travels upward, compressing the air and fuel to make a highly combustible mixture. This is called the compression stroke. At this point, the spark plug fires, sending the piston downward from the expansion of the air and gas mixture. This is the combustion stroke. The fourth stroke is the exhaust stroke. As the piston travels upward, the exhaust valve opens to release the burned air-fuel mixture. When the piston reaches the top of this stroke, the intake valve opens and the cycle begins all over again. It takes 1 up and down motion or 2 strokes of the piston to create 1 revolution of the crankshaft. RPMs, or revolutions per minute, is how many times the crankshaft rotates within that minute. At wide open throttle, the crankshaft may turn at 5,000 RPMs, or a dizzyingly 83 times per second. Meanwhile, the piston traveled up and down 166 times in that same second. Want to see how fast that is? Now, that's fast. Let's see it again. Amazingly,
The four-stroke EFI engine does this smoothly, quietly, and reliably for years and years of operation. Ya, oke. Jadi itu adalah gambaran ya proses pengubahan energi yang dilakukan yang awalnya itu adalah bahan bakar masuk ke ruang bakar atau room chamber. Di bagian tersebut terjadi proses pembakaran sehingga meningkatkan temperatur mengalami kenaikan, dihasilkan juga kenaikan tekanan meningkat, pressure meningkat, mampu memberikan dorongan terhadap piston atau bagian yang dipasang tersebut. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah konversi energi. Nanti yang berminat mengambil skripsi atau tugas akhir berhubungan dengan KE, konversi energi, karena aplikasinya cukup banyak dan luas, karena energi tersebut bisa terus berkembang. Nanti saya bisa menjadi pembimbing pertama untuk menjadi pembimbing skripsinya. Oke, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.